minta umur panjang sampai bulan Ramadan. Itu riwayat yang sahih. 6 bulan sebelum Ramadan. Jadi bukan hanya Rajab saja. Jadi kalau Rajab bolehlah. Sehingga dibolehkan ini dipakai di doa daripada tidak ada persiapan sama sekali. Jadi ini sama orang mau masuk di Olimpiade, tentunya 1 tahun bahkan Pak ya. Dia buat persiapan terus. Kalau dia atlet berarti 1 tahun dia latihan lari dan sebagainya. Baru masuk perlombaan. Ini bisa dapat prestasi. Tapi memang kalau hanya 2 bulan persiapan kayaknya kurang cukup, lambat. Ya, cepat sekali dia punya latihan. Nah, makanya sahabat yang riwayat yang sahih 6 bulan dia sudah meminta, ya Allah panjangkan umur saya sampai bulan suci Ramadan. Nah, kemudian setelah Ramadan, mulai dari bulan Syawal dia meminta, ya Allah terimalah semua amalan-amalan Ramadan saya. Sahabat luar biasa. Jadi biasa kita kenal dari bulan Rajab. Bolehlah daripada tidak ada persiapan sama sekali. Karena biasa kalau Abu Bakar Al-Baqili bilang kan bulan Rajab itu bulan menanam. Tapi ada yang bantah, kalau menanam hanya 2 bulan belum bisa berbuah Pak. Ya kan? Nah, kalau ubi 2 bulan belum bagus buahnya untuk dipanen bulan Ramadan. Jadi kalau ada bulan mungkin cukup untuk panen. Kecuali mungkin ada teori pertanian yang 40 hari. Atau mungkin peternakan ayam. Ayam dibibit bisa 40 hari semua dimakan. Jadi sahabat itu riwayat yang sahih, berdoa dari 6 bulan itu riwayat yang sahih. Kemudian riwayat yang sahih lagi yang sahabat pakai yaitu Allahumma sallimni ila ramadana wa sallim li ramadana wa tasallamahu minni mutakabbalan. Ini riwayat yang sahih. Boleh kita doa dengan ini. Bahasa Indonesianya kurang lebih, ya Allah antarkan aku di bulan Ramadan, kemudian datangkan Ramadan kepadaku. Jadi antarkan aku di bulan Ramadan, datangkan Ramadan kepadaku, kemudian terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Jadi kalau kita mau doa bahasa Indonesia boleh, doa saja. Kita doa selalu, ya Allah antarkan Ramadan, ya Allah sampaikan aku ke Ramadan, kemudian antarkan Ramadan juga kepadaku. Kemudian terimalah semua amal-amal Ramadan. Allahumma sallimni ila ramadana wa sallim li ramadan wa tasallama minni mutakabbalan. Itu bisa dipakai. Kemudian ada riwayat yang lain lagi dari Abu Talha bin Ubaidillah. Ada Nabi SAW kana idza ra'aul hilal qala Allahumma hilla alaina bil amni wal iman wa salamata wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Ini boleh kita pakai. Kalau sudah kelihatan hilal, sudah akhir-akhir Sya'ban, bisa dipakai, ya Allah jadikanlah hilal ini kami dalam keadaan tenang, kami dalam keadaan beriman, kami dalam keadaan sehat, kami dalam keadaan keselamatan, kami dalam keadaan Islam yang sempurna. Jadi dengan datang ini Ramadan, kami dalam keadaan semua sempurna. Rabbi wa rabbukallah. Kemudian kita berdoa menghadap lihat itu hilal, wahai bulan, wahai hilal, Tuhan saya, wa rabbuka dan Tuhan kamu, rabbukallah adalah Allah. Jadi disunahkan doa ini, nanti lihat hilalnya. Allahumma hilna alaina bil iman wa bil yumna wal iman wa salamata wal islam rabbi wa rabbukallah. Jadi kalau masih kita belajar belum hafal doanya, ya tentunya alhamdulillah. Sudah itu doa yang induk dari segala doa ya. Bismillah, alhamdulillah juga boleh. Sambil kita hafal doanya. Jadi boleh itu dipakai doa-doanya. Kemudian 5 menit lagi. 5 menit lagi Pak ya. Sudah 20, tadi 25. Oke. Kemudian kita simpulkan masalahnya. Jadi setelah sudah pasti tanggal Ramadannya, berarti kita persiapan untuk puasa. Kita sudah berdoa di awal Ramadan, kemudian kita persiapan puasa. An Hafsah Ummul Mukminin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ma lam yuwayyitul siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Sahih An-Nasa'i wa Tirmidzi.
barang siapa yang tidak meniatkan berpuasa sebelum fajar, sebelum masuk subuh, maka tidak ada puasa baginya. Maka tidak ada puasa baginya. Jadi, kemudian yang kedua, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaum faqala, Nabi masuk di pagi-pagi, masuk ke rumah saya, kata Aisyah. Kemudian bertanya, hal indakum syai'un, apakah ada makanan yang kau masak wahai Aisyah? Ada yang tersisa makanan? Qulna la, tidak ada ya Rasul. Fa inni idza sa'imun, kalau begitu aku berpuasa. Summa atana yawman akhar fa qulna, kemudian fa qulna ahdiya lana haisu faqal arini falakat asbahtu sa'iman. Jadi ini luar biasa, romantisnya juga Nabi. Sekaligus ada hukumnya, ada juga romantisnya Nabi dengan istrinya. Jadi dalam hukumnya begini, ketika Nabi masuk ke rumahnya Aisyah, Nabi minta, tanya, apa ada makanan di rumah? Tidak ada ya Nabi. Oh iya, pas-pas saya puasa juga. Pas-pas anak juga puasa. Cantik sekali Nabi dalam rumah tangga. Jadi pas di satu hari kata Aisyah, tapi Aisyah tangkap, ini Aisyah cerdas juga. Jadi di satu hari ada makanan, Nabi sebenarnya puasa. Kemudian Aisyah bilang, ya Rasul saya mau masak, ada makanan. Orang kasih hadiah. Nabi bilang, iya tuangkan. Kebetulan saya tidak berpuasa. Jadi betul-betul jangan sampai hatinya istrinya tidak senang. Disenangkan. Nomor satu Nabi itu menyenangkan istrinya. Sehingga urusan-urusan Nabi itu gampang. Rezeki laki-laki bisa bagus ya kalau istrinya senang terus, Pak. Hanya ini sekarang kesenangannya perempuan sekarang bukan yang begini. Maunya yang merah-merah saja. Ini yang susahnya. Kalau Nabi romantisnya sederhana begini. Jadi di sini Aisyah mengambil kesimpulan bahwa berpuasa sunat boleh kita niatkan di pagi hari. Jadi waktu itu tidak ada makanan. Nabi bilang kalau begitu saya puasa, padahal Nabi tidak puasa. Jadi waktu Nabi puasa ada makanan. Kan besoknya Nabi datang, Aisyah tanpa Nabi tanya langsung Aisyah bilang, ya Rasul ada makanan, orang kasih hadiah. Oh iya, cepat tuangkan. Padahal Nabi puasa supaya hati istrinya itu tidak kecewa. Itulah Rasulullah SAW. Ini dua hadis pegangannya Imam Syafi'i. Dasarnya Imam Syafi'i bahwa berniat itu harus malam sampai sebelum subuh. Jadi makanya kalau di mazhab Imam Syafi'i niatnya itu harus malam. Sering imam biasa pimpin ya, nawaitu sholat gadi untuk malam hari atau sebelum makan sahur sudah harus niat. Itu mazhab Syafi'i. Itu yang dia pegang. Kemudian wa kulu wasrabu, ini ayat 187 Al-Baqarah. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul haytul abyadu minal haytil aswad minal fajr. Tsumma atimmu siyama ilal lail. Ini potongan surat Al-Baqarah 187. Makan dan minumlah kalian sampai kelihatan benang hitam dan benang putih, yaitu fajar. Summati musyama ilal lail, kemudian berpuasa sampai malam, sempurnakan puasamu sampai malam. Sedikit lagi. Ini ayat yang jadi pegangan, ini ayat yang menjadi pegangan mazhab Imam Hanafi, yaitu bahwa niat itu boleh malam sampai sesudah makan sahur. Masih boleh. Kalau Imam Syafi'i sebelum makan sahur. Jadi sesudah makan sahur, ketika masuk subuh masih boleh berniat. Ini dasarnya Imam Hanafi dalam puasa. Jadi makan dan minumlah kalian sampai kelihatan benang putih dengan benang hitam. Jadi waktu ini ayat turun, sahabat tidak memahami, tidak tanya-tanya sama Rasul. Maka diambil benang putih dengan benang hitam. Kan tidak ada listrik di zaman Nabi, tapi dia lihat tidak ada perbedaannya, sama saja. Kan Nabi tidak ada listrik. Padahal maksudnya ini ayat bukan demikian. Benang putih itu artinya fajar, kemudian benang hitam itu artinya malam. Jadi bermakan dan minumlah. Makanya setelah turun ini ayat, Nabi perjelas. Nabi jadikan azan 2 kali. Yang lalu-lalu sudah pernah kita bahas. Supaya orang mengerti. Jadi ada azannya Abdullah bin Maktum, ada azannya Bilal untuk makan sahur, kemudian azannya Abdullah bin Maktum untuk salat subuh.
Jadi aman sudah, oh yang azan ini masih Bilal, seka saja. Nah, begitu. Jadi seka. Jadi ketika nanti, oh Abdullah bin Maktum, berarti sudah selesai. Jadi dibedakan dua azan ini. Inilah maksudnya. Sehingga kata Imam Abu Hanifah, sehabis makan sahur kita berniat, boleh. Walaupun kata Imam Abu Hanifah, kita makan sahur sebenarnya sudah niat makan. Karena menurut Imam Abu Hanifah, orang yang melakukan pekerjaan tanpa ada tujuan berarti orang gila. Akan begitu saja. Sehingga dia katakan, boleh sesudah fajar, sesudah habis makan sahur, boleh berniat lagi, tidak apa-apa. Kemudian yang terakhir, menurut Imam Malik, innamal a'malu binniyat, dengan Abu Umar bin Khattab, wa innama li'amri ma nawa. Jadi setiap pekerjaan itu dinilai dengan niatnya, kemudian apa yang diniatkan itu yang dia dapat. Ini mazhab ini pendapat mazhab Imam Malik, sehingga Imam Malik mengatakan dengan dasar hadis sahih ini boleh orang berniat puasa satu kali saja di awal Ramadan. Satu kali saja. Nawaitu sauma jami'i syahrul Ramadan hazisanna fardan lillahi ta'ala. Syahran, saya berniat berpuasa untuk 1 bulan karena kewajiban, karena Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Malik boleh berniat satu kali saja, sehingga tidak usah pusing. Jadi pendapat dua ini dia sampaikannya. Kalau pakai pendapat saya simpel, 1 kali saja daripada ente kelupaan. Nah, kecuali kata Imam Malik, kalau wanita tiba-tiba dibatasi dengan haid, maka ketika selesai haid dia berniat lagi. Begitu juga kalau Anda habis sakit 3 hari tidak puasa, maka ketika sudah sehat kembali berniat puasa lagi, perbarui. Begitu juga orang yang musafir, kita ada perjalanan 3 hari tidak puasa, setelah sampai melanjutkan puasa maka berniat baru untuk puasa. Itu kata Imam Malik. Adapun orang yang tidak ada halangan, maka boleh dia berniat dalam hati, ya Allah, saya berniat puasa Ramadan karena kewajiban selama 1 bulan penuh. Lillahi ta'ala, karena engkau. Selesai. Jadi itu pandangan tentang niat. Jadi saya pikir selesai masalah ru'yat hisabnya, kemudian masalah doa-doa di awal-awal Ramadan, kemudian yang terakhir masalah niat. Nanti kita bahas, kita tambah lagi berikutnya insyaallah masalah sahur, masalah buka puasa, kemudian hal-hal yang membatalkan, hal-hal yang memakruhkan puasa. Demikian saudara-saudara sekalian, al-afwa minkum, barakallahu fikum, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bilang jangan dulu bertanya.